العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Marhaban bikum, insyaallah lagi pelajaran kita bicara bahasa Arab itu mudah. Ana berikan judul ini bukunya, dan ini bisa dipelajari otodidak ya. Bisa dipelajari bagi setiap orang. Yang cocok bagi semua kalangan ya. Dari anak-anak sampai dewasa yang belum belajar sama sekali belajar bahasa Arab ini cocok. Baik. Kemarin kita sudah belajar al-fi'lul madhi untuk orang ketiga gaib dan untuk laki-laki. Huwa huma hum kita sudah belajar dan latihan-latihannya juga. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar untuk perempuannya. Untuk orang ketiga gaibah atau perempuan itu hiya huma hunna, ya, dia perempuan satu orang, dua orang dan tiga orang ke atas. Sekarang kita masuk ke orang kedua. Ini latihannya kemarin yang kita berikan ya. Silahkan dikerjakan. Yang belum menyimak, yang belum ikut pertemuan pertama, nanti boleh silahkan lihat videonya yang saya share di grup itu ya. Baik. Sekarang masuk ke al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Fi'il madhi, fi'il kata kerja maknanya, al-madhi lampau. Jadi kata kerja yang menunjukkan lampau, kata kerja yang sudah dikerjakan, yaitu sebelum berbicara sekarang ke belakang. Dan malam ini kita akan belajar untuk orang kedua. Maknanya orang kedua itu artinya orang yang diajak bicara. Disebutnya dengan mukhatab. Mukhatab itu artinya orang yang diajak bicara. Dan untuk laki-laki. Untuk laki-laki dahulu. Baik. Sama seperti kemarin. Di sini ada anta, ya, anta, mungkin nggak asing lagi ya. Anta, di atasnya ada tulis KMLK. Maksudnya ini kamu laki-laki. Ya. Kamu laki-laki. Jadi KM maksudnya kamu laki-laki. Jadi untuk orang kedua laki-laki. Gitu ya. Anta, jadi maknanya begini. Anta, ini adalah kamu laki-laki satu orang. Di jumlahnya satu orang. Kalau dua orang, kamu laki-laki dua orang, ini antuma. Jadi maknanya kamu laki-laki dua orang. Bahasa Arabnya antuma. Dan antum ini kamu laki-laki tiga orang ke atas. Jadi 3, 4, 5 dan seterusnya itu disebut dengan antum. Jadi antum maknanya adalah kalian laki-laki. Atau kamu tiga orang ke atas laki-laki ya. Atau bisa dikatakan kalian. Antuma juga bisa dikatakan kalian. Karena dalam bahasa Indonesia dua orang itu sudah jamak. Baik. Kemarin untuk huwa humahum dhahaba dhahabu. Untuk hiya humahunna dhahabat dhahabata dhahabana. Kalau untuk anta dari kata dhahaba Zahaba artinya pergi ya. Zahaba artinya pergi. Nah, tulis di atasnya supaya mempermudah. Jadi kalau kamu pergi bukan zahaba lagi. Tapi huruf terakhirnya disukunkan ya. Huruf ba-nya dari kata zahaba disukunkan ditambah dengan domir dimulai dari huruf ta. Itu gampangnya ya. Dimulai dengan huruf ta. Itu kaidah gampangnya. Jadi untuk anta berarti zahaba disukunkan menjadi zahab gitu ya. Zahab sukunkan ba-nya baru ditambah mulai dari ta, huruf ta dari domir. Domirnya misalkan anta berarti tinggal ditambah ta saja. Jadi zahabta. Nah, berarti kalau maknanya kamu pergi, bahasa Arabnya zahabta. Khalas, dhahabta. Contoh misalkan dalam kalimatnya, anta dhahabta
ilal madrasah. Anta, kamu laki-laki, dhahabta, kamu pergi, ilal madrasati, ke sekolah. Ila, ke al madrasah, sekolah. Kalau antum bagaimana? Dua orang, jadi kalian laki-laki berdua. Kaidahnya sama, yaitu dari kata dhahaba, ya, dari kata dhahaba, huruf terakhirnya disukunkan, ditambah mulai dari ta, dari domir. Berarti kalau domirnya antuma, ini ya, antuma, kita tambahin dari mulai ta, berarti tambahin tuma. Huruf terakhirnya disukunkan, dari kata dhahaba berarti menjadi dhahab, ba-nya disukunkan, ditambah tuma, dhahabatuma, sah. Ya. Dhahabatuma, jadi dhahabatuma maknanya adalah kalian laki-laki berdua telah pergi. Kalau kita mau mengatakan kalian laki-laki berdua telah pergi, berarti antuma dhahabtuma ilal madrasah. Jadi bukan antuma dhahabta, salah. Jadi antuma dhahabtuma ilal madrasah. Kalian berdua telah pergi ke sekolah. Untuk antum bagaimana? Untuk antum sama, yaitu dari kata dhahaba, huruf terakhirnya disukunkan, berarti menjadi dhahab, ba-nya sukun. Kemudian ditambah mulai dari ta, dari domir. Dan domirnya itu antum, berarti tambahin tum di dhahabtum. Ya, dhahabtum. Berarti untuk antum dhahabtum ilal madrasah. Ya, antum dhahabtum ilal madrasah, kalian telah pergi ke sekolah. Nah, ini ilal madrasahnya semuanya contohnya di sini ilal madrasah. Karena kita bukan membahas ini, nanti bisa diganti dengan kata-kata lain. Ilal bait misalkan ya, ilal mustasfa atau yang lainnya. Intinya apa? Intinya perubahan kata kerjanya disesuaikan dengan orang yang diajak bicaranya. Kalau kita berkata kepada kamu laki-laki satu orang, maka dhahabta, anta dhahabta ilal madrasah. Antuma, dua orang, berarti antuma dhahabtuma ilal madrasah. Antum, kalian, antum dhahabtum ilal madrasah. Begitu. Baik, kaidah. Ini kaidahnya. Kaidahnya untuk anta, dari kata dhahaba, sukunkan akhirnya. Nanti silahkan baca sendiri ini ya. Ini penjelasan kaidah sudah Anda jelaskan di sini. Ini bisa dipelajari otodidak. Ya bagi siapapun yang bisa membaca bisa ini, insyaallah. Jadi dhahaba, huruf terakhirnya disukunkan, ini ibarat huruf terakhir seperti ini ya. Kemudian ditambah ta, jadi menjadi dhahabta, anta dhahabta, berarti kamu pergi. Antuma dhahaba, huruf terakhirnya disukunkan, ba-nya ditambah tuma ya. Ini tuma mulai dari ta, berarti dhahabtuma, kalian berdua telah pergi. Antum dhahaba disukunkan, huruf terakhirnya ditambah tum ya. Dari antum potong annya, hilangkan, tambah tum. Dhahabtum artinya kalian laki-laki telah pergi. Nah, ini kaidahnya sahal kita. Ada soal, pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau tidak ada terus ya. Baik, kalau tidak ada. Kalau ada pertanyaan langsung bertanya silakan ya. Contohnya misalkan anta, antuma, antum. Raja'a ini artinya kembali. Raja'a artinya kembali, dan ini raja'a untuk huwa. Ingat ya, setiap kata kerja yang disebutkan pertama yaitu untuk huwa. Artinya raja'a, dia laki-laki kembali. Tapi bagaimana kalau untuk anta? Untuk anta kaidahnya tadi sukunkan huruf terakhirnya ditambah ta. Berarti huruf ainnya sukunkan menjadi raja'ata. Antuma sukunkan huruf terakhirnya dari kata raja'a ditambah tuma, raja'tuma. Antum sukunkan huruf terakhirnya ditambah tum, raja'tum. Sahal jiddan. Menulis misalnya. Menulis bahasa Arabnya kataba. Kataba ini untuk huwa, artinya dia menulis. Bagaimana kalau misalkan anta menulis, telah menulis. Anta telah menulis. Maka sesuaikan dengan domir. Kaidahnya kita pakai. Kaidahnya adalah huruf terakhirnya disukunkan, untuk anta ditambah ta. Berarti kataba, katabata. Untuk dua orang, kataba plus antuma, katabtuma.
Kataba plus antum, katabtum. Artinya lain, katabata anta menulis, katabatuma antuma telah menulis, katabatum antum telah menulis. Membuka, fataha. Bahasa Arabnya membuka, fataha. Fataha artinya membuka. Kalau anta berarti sukunkan akhirnya fatahta. Antuma fatahtuma. Antum fatahtum. Kelas. Jadi nanti tidak salah mengucapkan terhadap orang yang diajak bicaranya. Jangan seperti ini misalkan ada 3 orang, ya ada 3 orang laki-laki, kemudian kita katakan kita berkatanya untuk 3 orang ya, maksudnya untuk 3 orang, tapi berkata hal fataha anta, salah. Dalam bahasa Arab itu salah. Walaupun diterjemahin fataha itu adalah membuka. Hal fataha anta, jadi apakah fataha membuka? Apakah fataha membuka anta kamu? Apakah kamu membuka? Itu salah dalam bahasa Arab. Jadi fataha harus dirubah ke anta. Jadi hal fatahta anta, hal fatahtuma antuma, hal fatahtum antum. Ini artinya membuka. Makan. Makan bahasa Arabnya akala. Jadi kalau anta makan, akalta. Hal akalta, apakah kamu sudah makan? Antuma, kalian berdua. Hal akaltuma? Antum, kalian banyak. Tulab misalkan. Hal akaltum, apakah kalian sudah makan? Melihat. Melihat bahasa Arabnya nadhara. Nadhara. Anta melihat. Nadharta. Antuma melihat. Nadhartuma. Antum, nadhartum. Sahal gitu. InsyaAllah. Ada pertanyaan? Silahkan. Anta, antuma, antum. Mafhum? Mafhum ya? InsyaAllah. Baik. Kalau mafhum kita praktek. Syariba. Syariba ini untuk huwa ya. Syariba artinya minum. Di atasnya ada tulis maknanya. Minum. Gitu ya. Di huwa berarti kalau untuk huwa, syariba dia minum. Atau dia telah minum. Nah, sekarang untuk anta, syariba untuk anta, madza Bu Amahyanti? Ada? Bu Endah? Syaribah. Syaribata. Nah, antuma. Pagi ini? Syaribtuma. Syaribatuma. Nah, antum, Bu Herlin. Ada? Bu Imai? Antum? Syaribatum. Syaribatum. Nah, jadi kalian minum syaribatum. Masak. Masak tabakha. Tabakha masak. Anta masak. Bu Musliha. Tabakhta. Tabakhta. Nah, tabakhta sahih. Tabakhta ya, kha-nya sukun ya. Intinya sukunkan huruf terakhirnya. Sukunkan huruf terakhirnya ditambah mulai dari ta, dari domir sini. Kalau anta tambah ta, antuma tambah tuma, antum tambah tum, khalas, sahal jiddan. Apalagi gampang. Bu Muslimah, antuma, tabakha, Tabakhtuma. tabakhtuma. Nah, Nur Hadi, antum, tabakhtum. Nah, Bu Nurliana, qara'a membaca ya. Qara'a membaca. Taib anta, qara'a untuk anta, Bu Nurliana. Qara'ta. Nah, hal qara'ta al-qissah? Apakah kamu sudah membaca kisah? Hal qara'ta al-Qur'an? Apakah kamu sudah membaca Al-Qur'an? Sa'al jiddan. Baik, ini antuma, qara'a antuma. Qara'tum. Antuma, mana? Qara'tuma. Qara'tuma. Nah. Hal antuma qara'tuma al-Qur'an? Mariono, antum? Bu Lilis, antum? Qara'tum. Qara'tum. Nah. Bu Lilis. Mic-nya nggak terbuka ya, tapi ada suaranya. Nah, santai barakallah. Baik, gosala. Gosala artinya mencuci. Anta mencuci. Anta. Gosala untuk anta. Bu Risna. Gosalta. Gosalta. Nah, hal gosalta malabis? Apa kamu sudah mencuci pakaian? Nah, gitu ya. Antuma, Mas Razi.
Ghasaltuma, hal ghasaltuma malabis? Khalas. Bu Susi, antum? Ghasaltum, hal antum ghasaltum malabis? Atau malabisakum? Khalas, sahal jiddan. Sami'a, sami'a artinya mendengar. Untuk anta, ini. Mada? Sami'ata, nah. Hal sami'ata al-qissah? Hal sami'ata al-khabar? Apakah kamu sudah mendengar kabar? Baik, Ummu Sumayyah. Untuk antuma, sami'a. Mada? Ulangi, Bu. Anak akan mengulangi. Tapi lewat mungkin gangguan. Pak Wawan. Sami'a untuk antuma. Sami'atuma. Nah, hal sami'atumal kisah? Apakah kalian berdua sudah mendengar kisah? Bu ini, antum? Sami'atum. Nah, khalas, sahal jiddan ya. Mohon ampun, istaghfara. Istaghfara untuk huwa, memohon ampun. Baik, untuk anta memohon ampun. Bu Amahyanti. Bu Amahyanti mungkin menyimak ya. Bu Endah. Istaghfarta. Nah. Hal istaghfarta, apakah kamu sudah memohon ampun? Antuma, Umukia. Istaghfartuma. Nah. Antum, Pagiri. Istaghfartum. Nah. Istaghfartum antum, berarti kalian memohon ampunan. Syahada, menonton. Syahada maknanya adalah menonton. Baik, kalau anta menonton, Bu Herlin. Bu Herlin dah. Baik, kita lewat Bu Imai. Syahadata. Nah, hal syahadata tilfaz? Apakah kamu sudah menonton televisi? Bu Musliha, antuma? Syahadatuma. Nah, sahal juga. Bu Muslimah, antum? Syahadatun. Hal syahadatun? Apakah kalian sudah menonton? Akhraja, artinya mengeluarkan. Baik, Banur Hadi. Anta? Akhrajta. Hal akhrajta al-kitab? Apakah kamu mengeluarkan buku? Atau hal akhrajta kitabi, misalnya. Apakah kamu mengeluarkan buku saya? Nah, begitu nanti membuat kalimatnya. Baik, Bu Nurliana, antuma dari akhraja. Akhrajatuma. Nah, akhrajatuma. Bu Rini, antum? Akhrajatum. Nah, Pariono, bawahnya kabbar, membesarkan ya, atau mengagungkan. Kabbar untuk anta? Pariono? Apa? Tidak ada tadi ya. Baik, kita lewat nih masalah. Bu Riris, anta? Kabbarta. Nah, Bu Risna, antuma? Kabbartuma. Nah, antum, Mas Lazi? Kabbartum. Nah, sabbaha, bertasbih mananya? Sabbaha, mengucapkan subhanallah. Untuk anta bertasbih. Bu Susi? Sabbahta. Ummu Aini, antuma? Sabbahtuma. Naam, antum. Ummu Sumayyah? Sabbahtum. Nah, sahih. Intaqala artinya pindah. Untuk anta. Intaqala berarti kamu pindah, anta pindah. Pak Wawan. Nah. Intaqala untuk anta, Pak Wawan. Baik, kita lewat Bu ini. Intaqalta. Nah. Halin taqalta al-bait, apakah kamu pindah rumah? Atau hal intaqalta min Jakarta, apakah kamu pindah dari Jakarta misalnya?
Taib, Bu Amahyani tadi tidak ada ya. Kita terus Bu Endah. Untuk antuma, intaqala antuma. Intaqaltuma. Nah, Umukia antum. Intaqaltum. Basmalah, mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anta berbismillah. Anta mengucapkan bismillah ya. Pagi. Basmalta. Bu Herlin, antuma? Tidak ada ya. Bu Imai, antuma? Basmaltuma. Nah, Bu Musliha, antum? Basmaltum. Nah, Sahal? Ada pertanyaan? Silahkan. Untuk anta, antuma, antum. Mafi? Kalau tidak ada, kita teruskan ke orang kedua perempuan. Anda anggap mafhum ya, karena tidak ada pertanyaan. Baik. Sekarang masuk ke orang kedua mukhatabah untuk perempuan. Yang diajak bicaranya yaitu untuk perempuan. Kalau barusan anta, antuma, antum, nah sekarang anti, antuma, antunna. Maknanya sama ya. Anti, kamu perempuan 1 orang. Antuma, kamu perempuan 2 orang. Antunna, kamu perempuan 3 orang ke atas. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya sama dengan anta tadi. Yaitu dari kata zahaba, kata kerja pertama. Zahaba, kata kerja pertama. Tidak mesti zahaba ya, ini contohnya. Hanya contoh saja. Kata kerja pertama, zahaba. Sukunkan huruf akhirnya, berarti menjadi zahab. Zahab ditambah dari domir mulai dari anta. Berarti untuk anti tinggal ditambah ti. Antuma tambah tuma. Antunna tambah tunna. Itu sahal gitu. Ya. Dahaba menjadi dahab. Sukunkan tambah ti. Dahabati. Antuma dahab. Sukunkan akhirnya tambah tuma. Dahabatuma. Antunna dahab. Sukunkan akhirnya ditambah tunna. Dahabatunna. Kelas. Ini maknanya lain. Kalau dahabata, dahabatuma, dahabatum tadi untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan berarti dahabati, artinya anti telah pergi. Dahabatuma, antuma, perempuan telah pergi. Dahabatunna, kalian perempuan telah pergi. Bagaimana contoh kalimatnya? Contohnya misalkan anti dahabati ilal madrasah. Anti dahabati, bukan dahabta lagi. Di anti dahabati ilal madrasah. Kamu perempuan pergi ke sekolah. Antuma dhahabtuma ilal madrasah. Kalian perempuan berdua pergi ke sekolah. Antunna dhahabatunna ilal madrasah. Kalian perempuan, ya, 3 orang ke atas. Dhahabatunna ilal madrasah, telah pergi ke sekolah. Oke, soal, ada pertanyaan? Tidak ada ya, sahal jiddan insyaallah. Baik, kaidahnya ini, penjelasan kaidah yang sudah Anda katakan barusan. Yaitu untuk anti dari kata dhahaba, sukunkan akhirnya ditambah mulai dari huruf ta dari domir. Kalau anti tambah ti, antuma tambah tuma, antuna tambah tunna. Nah, ini tambah ti berarti menjadi dhahabati. Antuma dhahaba, sukunkan akhirnya tambah tuma, dhahabatuma. Antunna dhahaba, sukunkan akhirnya ditambah tunna menjadi dhahabatunna. Dan penjelasannya ada di bawah sini. Nanti silakan baca sendiri ya. Ini gampang insya Allah. Contoh. Kamu perempuan, anti, antuma, antunna. Ingat ini ya. Anti, kamu perempuan 1 orang, antuma 2 orang, antunna 3 orang ke atas. Dari kata roja'a artinya kembali. Sukunkan akhirnya ditambah mulai dari ta dari domir. Anti berarti roja'a, sukunkan roja'ati. Antuma raja'tuma. Antunna raja'tunna. Kataba menulis. Kataba menulis. Anti katabati. Antuma katabatuma. Antunna katabatunna. Kelas. Membuka fataha. Fataha membuka. Anti membuka fatahti. Antuma fatahtuma. Antunna fatahtunna. Makan.
akala. Kamu perempuan telah makan, anti makan, berarti akalti. Antuma akaltuma. Antunna akaltunna. Melihat, nadhara. Nadhara, apa ini nadhara? Ya. Nadhara. Nadhara melihat, anti melihat, nadharti. Nah, antuma nadhartuma, antunna nadhartunna. Kelas, semua kata kerja begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita praktek lagi. Syariba untuk huwa. Syariba untuk huwa. Tadi dari atas, kita sekarang dari bawah. Syariba untuk huwa. Taib. Untuk anti, Bu Eni. Syariba untuk Anti. syaribati. Syaribati. Nah, antuma, Wawan. Ada Wawan. ini. Antuma. Mada? Syaribatuma. Nah, antunna, Bu Susi. Syaribatunna. Tabakha, artinya memasak. Anti memasak. Mas Razi. Tabakhti. Nah, hal tabakhti as-sama. Apa kamu sudah masak ikan? Antuma, Bu Risna. Tabakhtuma. Nah, Bu Riris, antunna. Tabaktunna. Qara'a, membaca. Ya. Qara'a, membaca. Variannya tadi tidak ada. Bu Rini. Anti qara'a. Mada? Qara'ti. Nah. Anti qara'ti. Bu Nurliana, antuma. Qara'tuma. Nah, Pak Nur Hadi, antunna. Qara'tunna. Nah, ghasala, mencuci. Bu Muslimah, anti. Ghasalti. Antuma. Bu Musliha, ghasaltuma. Bu Imai, antunna. Ghasaltunna. Nah, mendengar, sami'a. Untuk anti, Bu Herlin. Bu Herlin tidak ada ya, mungkin nyimak. Pagiri, sami'a anti. Sami'ti. Nah, Umukia, antuma. Sami'a antumah. Sami'tuma. Bu Endah, antunna. Sami'tunna. Nah, istaghfara. Istaghfara, mohon ampunan. Anti memohon ampunan. Bu Ahmayanti tadi tidak ada ya, kita lewat berarti. Kembali Bu Weni. Istaghfara. Nah, mana? Istaghfarti. Nah, antuma. Pawawan. Istaghfartuma. Nah, antunna. Umuaini. Mada? Antunna. Istaghfartunna. Nah, Bu Susi, syahada, menonton. Anti menonton. Syahadati. Nah, Mas Razi, antuma. Syahadatuma. Nah, antunna, Bu Risna. Syahadatunna. Nah, akhraja, mengeluarkan. Bu Riris, anti. Akhrajati. Antuma, Bu Rini. Akhrajatuma. Antunna, Bu Nurliana. Akhrajatunna. Nah, sahih. Kabbara, membesarkan. Anti, Pak Nur Hadi. Kabbarti. Nah, Bu Muslimah, antuma. Kabbartuma. Antunna, Bu Musliha. Kabbartunna. Sabbaha, bertasbih. Anti, bertasbih. Bu Imai. Mada? Sabbahti. Nah,
Bu Herlin ada? Tidak ada ya, betul lewat. Pak Giri, antuma. Sabahtuma. Tasdidkan baknya. Sabahtuma. Nah, sabahtuma. Pemukia antunna. Baik, Bu Endah. Antunna. Sabbahtunna. Nah, sahih. Intaqala pindah. Bu Weni, anti. Intaqalti. Pak Wawan, antuma. Intaqaltuma. Antunna. Ummu Aini. Intaqaltunna. Nah, Bu Susi, basmalah, anti. Basmalti. Naam. Mas Rozi, antuma. Basmaltuma. Nah, antunna, Burisna. Basmaltunna. Nah. Baik, ada pertanyaan dulu? Silakan. Kalau tidak ada, kita teruskan. Untuk orang pertama, orang ke-1, disebutnya dengan al-mutakallim atau mutakallim, artinya orang yang berbicara. Dan ini untuk laki-laki dan perempuan, sama ya. Yaitu ana, ya, maknanya saya, baik itu laki-laki atau perempuan, ana, sama ya. Dia laki-laki ataupun perempuan, untuk saya sama, ana, enggak dibedakan. Begitu juga nahnu kami atau maknanya kita bisa ya. Ini kami, baik itu laki-laki atau perempuan, nahnu. Kelas. Tapi bagaimana caranya? Kaidahnya untuk ana dari kata zahaba, ya, zahaba, sukunkan huruf ba-nya, huruf terakhirnya. Untuk ana ditambah tu, untuk nahnu ditambah na panjang ya. Na ada alifnya. Hati-hati jangan pendek, karena kalau pendek nanti bisa ketukar dengan untuk hunna. Hunna tinggal ditambah na saja. Ini nahnu panjang. Nah, jadi untuk ana dahab, asalnya dahaba, sukunkan akhirnya, ditambah tu, dahabatu, saya telah pergi. Nahnu dahab, sukunkan akhirnya, ditambah na, dahabana, kami telah pergi. Contoh kalimat, ana dahabtu idal madrasah, saya telah pergi ke sekolah. Ana dahabtu idal bait, ana raja'tu, ana istaghfartu, ana syahadatu, semuanya. Nahnu dahabna ilal madrasah, kami telah pergi ke sekolah. Ini kaidahnya. Baik. Contoh kaidahnya. Kaidahnya, penjelasannya, ini yang baru saya jelaskan ya. Jadi Zahaba, sukunkan huruf ba-nya terakhir, tambah tu untuk ana. Zahaba, sukunkan huruf terakhirnya, ditambah na untuk nahnu. Ana dhahaba dhahabtu. Nahnu dhahaba dhahabna. Lina ini untuk menunjukkan nahnunya. Dhamir yang menunjukkan nahnu. Penjelasan kaidahnya nanti silahkan baca sendiri ya. Contoh kalimat. Dari kata roja'a, ingat ini ya. Untuk ana tu, sukunkan akhirnya tu, nahnu sukunkan akhirnya tambah na. Ana raja'tu, nahnu raja'na. Ana katabtu, nahnu katabana. Ana fatahtu, nahnu fatahna. Ana akaltu, nahnu akalna. Ana nadartu, nahnu nadarna. Maknanya ada di atas, tinggal disesuaikan ya. Sahal jiddan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, latihan. Latihannya syaribah huwa. Kalau untuk ana, kita sekarang dari atas ya. Terusan dari bawah, sekarang kembali ke atas. Bu Endah. Syaribah ana. Mada? Syaribatu. Nah. Umukia nahnu. Syaribah nahnu. Syaribana. Nah, pagiri tabakha. Saya masak.
Pak Giri. Tabaktu. Tabaktu. Nah, tabaktu saya masak. Nahnu tabakha nahnu. Bu Imai. Tabakhna. Nah, qara'a membaca. Saya membaca. Bu Musliha. Qara'tu. Qara'tu. Nah, Bu Muslimah. Nahnu membaca. Qara'na. Qara'na. Nah, ghasala mencuci. Saya mencuci. Pak Nur Hadi. Ghasaltu. Ghasaltu. Nah, nahnu mencuci. Bu Nurliana. Salna. Ghasalna. Nah, Bu Rini. Sami'a mendengar. Saya mendengar. Sami'tu. Sami'tu. Tu-nya nggak panjang ya. Sami'tu. Gitu. Hati-hati panjang pendeknya. Nah. Baik, Bu Riris. Nahnu mendengar. Sami'na. Sami'na. Nah. Mohon ampunan. Saya memohon ampunan. Baik. Bu Risna. Istaghfartu. Istaghfartu. Nahnu memohon ampunan. Mas Wazi. Istaghfarna. Nah, syahada menonton. Bu Susi. Saya menonton. Syahadatu. Syahadatu. Ummu Aini. Nahnu menonton. Syahadana. Nah, akhraja mengeluarkan. Saya mengeluarkan. Pak Wawan. Akhrajtu. Bu Weni. Nahnu mengeluarkan. Akhrajna. Akhrajna. Nah, kabbara membesarkan. Saya membesarkan. Kembali ke atas. Bu Endah. Kabbartu. Kabbartu. Nahnu membesarkan. Ummu Kia. Taib. Pak Giri. Nahnu. Kabbara. Nahnu. Kabartu. Nahnu. Untuk nahnu. Kabartu. Kabbar. Mana? Ulangi Pak Giri. Kabarna. Nah, kabbarna sahih. Baik, Bu Imai, sabbaha ana. Sabbahtu. Sabbahtu. Bu Musliha, sabbaha nahnu. Sabbahna. Sabbahna, na'am. Intaqala. Bu Muslimah, ana. Ada, baik, kita lewat Bu Nur Hadi. Ana, intaqala ana. Intaqaltu. Intaqaltu. Nah, Bu Nurliana, nahnu. Intaqalna, na'am. Basmalah, mengucapkan bismillah. Ana, Bu Rini. Basmaltu. Basmaltu. Nahnu, Bu Riris. Basmalna. Basmalna. Nah, sahal juga. Ada pertanyaan? Alhamdulillah kita selesai fi'il madhi. Ada pertanyaan silakan. Nah. Betul. Qara'a Ustaz. Qara'a na'am. Gimana? Tadi saya qara'tu itu misalnya tetap di atas alif. Qara'tu na'am. Tulisannya. Na'am. Qara'tu. Qara'tu. Nah. Bisa Ustaz ya? Qara'tu na'am. Begini tulisannya. Na'am. Soal akhir. Ustaz, Na'am. itu anak kenapa dibaca pendek Ustaz ya? Wallahu ta'ala alam. Dalam Al-Quran Utsmani, ini setiap 8 ana itu pasti ada bulatan sempurna. Anda tidak tahu alasannya kenapa dibaca pendek. Ada yang tahu? Mungkin Pak Nur Hadi tahu? Ya saya nanya. Atau yang lainnya yang tahu? Anda tidak tahu alasannya kenapa, tapi setiap lafaz ana itu selalu dibaca pendek. Nah, soalnya saya pernah nanya, nah, ulaika sama anak kan, kalau ulaika kan sama juga tuh kan. na'am. Artinya kan panjang kan, ulaika Ustaz. Na'am, sahih. Nah, Ada wawunya. jawaban Ustaz jadi emang di sana begitu ya kan ada alasan. Na'am, sahih. Anda belum tahu alasannya kenapa dibaca pendek seperti ana ini ya. Kemudian ulaika juga sama. Nah, Anda belum tahu.
Mungkin kalau ada yang tahu, boleh silakan ya. Kasih tahu kita di grup. Biar tahu semuanya. Syukur satu syukur. Apa? Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita praktek sekarang. Sebelum masuk ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari kita jadikan pekan depan insyaallah. Fi'il mudhari. Ya semua sudah lengkap. Fi'il madi, fi'il mudhari sampai fi'il amr. Sampai fi'il amr. Baik, sekarang untuk bertanya atau untuk berbicara ini gampang ya. Untuk berbicara, misalnya kita menggunakan kalimat roja'a saja. Kalimat roja'a saja. Kalau misalkan Muhammad, roja'a artinya kembali ya. Muhammad kembali dari sekolah misalnya. Muhammad kembali dari sekolah atau kembali ke rumah boleh ya. Muhammad kembali dari ke rumah. Gitu. Iya. Kita tulis dulu ya. Muhammad misalkan. Muhammad kembali ke rumah. Berarti bahasa Arabnya apa? Muhammadun. Ingat Muhammad ini domirnya apa? Huwa. Na'am. Huwa. Domirnya huwa. Berarti Raja'a Muhammad sahih ya. Kita balikan itu. Raja'a Muhammadun. Kita balikan ya. La. Seperti ini ya. Yang Raja'a Muhammadun itu nanti dulu ya. Nanti bingung. Nanti yang jelaskan itu khusus insyaallah. Muhammad berarti Raja'a. Karena Muhammad ini huwa. Muhammad ini orang ketiga dan dia satu orang. Berarti Muhammad Raja'a, Muhammad kembali ilal ke rumah. Apa rumah bahasa Arabnya? Bait. Nah, ilal bait. Langsung begini. Jadi Muhammad raja'a ilal baiti. Nah, baiti kenapa kasrah? Karena ada ila. Ingatin ini ya, ila. Pertambahannya. Baik, kalau misalkan dua orang Muhammad dan Ahmad. Muhammadun wa Ahmadu kembali ke rumah. Berarti bahasa Arabnya apa? Muhammad wa Ahmad raja'a ilal bait. Jadi, kalau saya kembali ke rumah, berarti apa? Ana raja'tu ilal bait. Ana raja'tu ilal bait. Ilal baiti. Nahnu raja'na ilal bait. Tinggal ditambahin dengan kata-kata pertanyaan. Misalkan, apakah kamu perempuan? Ya, apakah kamu perempuan telah pulang ke rumah? Berarti bahasa Arabnya apa? Apakah apa? Hal, gitu kan? Hal. Nah, ini kamu perempuan ya. Kamu perempuan kembali. Berarti roja'a untuk anti. Jadi apa? Roja'ti. Nah, hal roja'ti. Hal roja'ti. Ke rumah. Apa? Ilal bait. Nah. Hal roja'ti ilal bait. Tanda tanya. Kemudian dijawab sama anti misalkan. Iya, saya sudah pulang. Saya sudah kembali. Berarti apa? Naam. Naam raja'tu. Iya, berarti jawabannya raja'tu, gitu ya. Iya, saya sudah kembali. Begitu. Di hal raja'ti ilal bait, na'am raja'tu. Kalau untuk anta, hal raja'ta ilal bait, na'am raja'tu. Untuk antum, hal raja'tum ila bait, ya, atau ila baitikum misalkan, kalau mau ditambahin domir, na'am raja'na. Iya, kami sudah kembali. Begitu. Yang pentingnya. Tapi misalkan kita menanyakan bagaimana kembalinya, maka menggunakan pertanyaan kaif. Ya, kaifa. Ini artinya bagaimana. Bagaimana kalian misalnya,
bagaimana kalian antum ya, kaliannya antum. Bagaimana kalian pulang ke rumah? Berarti apa? Kaifa raja'tum? Nah, kaifa raja'tum ilal bait? Tinggal tambahin pertanyaan saja. Kaifa raja'tum ilal bait? Bagaimana kalian pergi ke rumah? Maksudnya bagaimana di sini? Apakah menggunakan sepeda motor? Apakah berjalan kaki? Apakah dengan mobil? Apakah dengan bus? Ataukah dengan yang lainnya? Gitu ya. Yang biasa kita gunakan. Misalkan kembali dengan menggunakan motor misalkan. Berarti jawabannya apa? Kami kembali dengan motor gitu. Berarti apa? Di roja'a untuk nahnu roja'na gitu ya. Roja'na bid darajah. Bid darajati. Atau pakai nariyah boleh ya. Bid darajah nariyah. Kami kembali dengan menggunakan motor. Tapi kalau dengan mobil berarti roja'na bis. Nah, roja'na bis sayyarah. Sayyarati. Tapi kalau dengan bis berarti roja'na bil hafilati. Tapi kalau dengan kereta berarti roja'na bil kitor. Nah, bil kitori. Dengan pesawat berarti apa? Roja'na bit ta'irah. Nah, ta'irati. Baik, kami kembali jalan kaki. Berarti apa? Roja'na masyan. Nah, masyan alal aqdam. Alal aqdam. Nah, kami kembali jalan kaki. Begitu. Gunakan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ini sudah hal, sudah kaif, sudah. Terus apa lagi pertanyaannya? Contohnya misalkan, apa yang kamu tonton? Apa yang kamu tonton? Kamunya untuk anta misalkan, atau anti. Biasanya gitu kan. Kalau nggak anta, anti. Atau antum misalkan. Apa? Apa bahasa Arabnya apa? Mada. Gitu ya. Ini apa? Apa yang kamu tonton? Kamunya laki-laki. Berarti apa? Tadi menonton apa? Syahada. Berarti kalau kamu laki-laki jadi apa? Mada? Syahadata. Mada syahadata. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, mada syahadati. Perempuan. Ya. Saya nonton sinetron. Bahasa Arabnya apa? Syahadatu. Saya nonton. Syahadatu ya, bukan syahadatu. Saya menonton, berarti syahadatu gitu. Sinetron, apa sinetron? Silsilah. Nah, syahadatu silsilah. Saya nonton sinetron. Sinetronnya umumnya misalkan apa saja terserah. Begitu. Atau misalkan syahadatu kuratal qadam. Saya menonton sepak bola. Syahadatu kuratus salah. Saya nonton basket, begitu. Tinggal dicari kata isimnya ya. Nonton apa? Cari gampang di Google, ya, atau di terjemahan. Tapi kalau syahada menjadi syahadu ini nggak ketemu. Baik, mada sudah apa ya? Kaifa bagaimana sudah? Hal apakah sudah? Apa lagi pertanyaannya? Selain ini? Mada? Mata misalkan, kapan ya? Mata. Nah. Mata kapan? Kapan kamu pulang ke rumah? Atau ganti, jangan pulang dulu ya. Kapan kamu menulis pelajaran misalkan? Kapan kamu menulis pelajaran? Berarti mata menulis tadi apa? Mata kata betal adar. Nah, menulis kata ba. Untuk anta berarti kata beta. Nah, jadi mata kata beta untuk laki-laki. Untuk anti kata beti ad-darsa. Ada rohnya sukun ya. Ad-darsa.
Kapan kamu menulis pelajaran? Misalkan saya menulis pagi-pagi, berarti apa? Saya menulis, berarti apa? Dari kataba menjadi betul. nah, katabatu sobahan. Saya nulis pagi-pagi, tinggal diganti ini sobahannya. Katabtu naharan, katabtu fil fasli, katabtu fil madrasah, katabtu lainan, katabtu ba'dal isya, dan sebagainya. Begitu. Mafhum? Ustaz, Naam. itu kan mata itu kapan? Kalau kapan-kapan saya menulis pelajaran itu apa itu Ustaz? Fima ba'd. Oh, fima ba'd. Sa'aktub fima ba'd. Saya akan nulis kapan aja. Nanti itu ya. Nah, kapan-kapan nulisnya. Kalau sudah selesai misalnya. Nah, fima ba'd. Nah. Mafhum? Soal akhir, ada pertanyaan lagi? Mata kapan ya? Apa lagi nih? Kata kerjanya. Visual ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan apa lagi selain ini? Naam, fadhol. Bedanya menggunakan hal sama a. Sama. Hal dengan a sama. Maksudnya. Nah, hal dengan a sama. Mungkin di beberapa tempat ada yang berbeda ya. Di beberapa tempat itu berbeda antara hal dengan a. Itu saja. Tapi garis besarnya adalah sama. Garis besarnya sama. Kalau umumnya dua-duanya umum sih. Naam. Hal lebih. Naam sama. Dua-dua umum sama. Cuman mungkin nanti di beberapa tempat itu bisa digunakan hal tapi nggak cocok digunakan a. Dan sebaliknya. Oh, Itu nah. Baik. Sama ini Ustaz, perbedaan itu apa sama kayak tadi Ustaz bilang, seperti ini kan artinya sama kan, Nah, syahada kan nazoro sama ro'a kan, nah, itu kan intinya sama, tapi dengan kata-kata itu di beda tempat itu apa yang memang cocok atau tidak, gimana Ustaz? Baik begini. Kita nonton, apakah kita boleh nadoro, kan sama juga kan, menyaksikan juga sebenarnya, nonton juga Nah. kan, Ustaz, ro'a juga. Baik. Kata syahada ro'a dan nazara secara garis besar ini sama. Secara garis besar ini sama. Tapi kalau kita lihat perbedaannya, maksudnya secara garis besar ini sama, ini bisa digunakan di berbagai tempat, sama kegunaannya, gitu ya. Bisa mana begini, syahadat tilfaz, ra'at tilfaz, nadara ila tilfaz, itu maknanya sama. Boleh ya, boleh. Cuman ketika disebutkan satu persatu ini, dilihat maknanya satu persatu, ada perbedaan sedikit, ada perbedaannya, gitu ya. Ada perbedaannya. Tapi ketika kita mengatakan misalkan syahada, ro'a, nadara, at-tilfaz, semuanya benar. Semuanya benar. At-tilfaza. Syahada at-tilfaz. Artinya dia menonton, menyaksikan televisi. Ro'a at-tilfaz. Dia melihat televisi. Nah, melihat televisi ini lain lagi. Kalau syahada dia menonton. Menonton itu maksudnya menonton menyaksikan filmnya gitu ya. Tapi kata ro'a ini bisa dia menyaksikan film atau bisa hanya melihat TV-nya saja, TV-nya mati, kita lihat TV, bisa maknanya seperti itu. Dan nadhara juga sama dengan ro'a, tapi nadhara harus pakai ila ya, nadhara ila tilfazi, sama, dia melihat ke TV. Nah, melihat ke TV bisa jadi TV-nya lagi nyala atau mungkin TV-nya mati, intinya dia melihat saja, begitu. Jadi ketika kata kerja disebutkan bersamaan, maka itu ada perbedaan. Ada perbedaan makna. Tapi semuanya secara umum sama. Itu kaidah Al-Quran ya. Jadi kaidah Al-Quran begini. Kalau nanti ada dua kata yang sama, artinya muradif, sinonim. Dalam Al-Quran disebutkan, maka kata tersebut walaupun maknanya sama, ya, walaupun maknanya muradif, sinonim, itu ada perbedaannya. Itu kaidah Al-Quran. Mafhum tidak? Paham? Insyaallah Pak. Insyaallah ya. Saya tanya lagi boleh Ustaz? Nah, betul. Ini dalam
surah Al-Baqarah kalau Nah. cuma saya lupa masalah tentang Adam dan Siti Hawa. Itu ketika Allah memerintahkan Adam dan Hawa itu kan bertempat di surga, memakai kata tuma berarti antuma rasa kalian berdua. Nah, pas di akhir kalimat ayat berapa saya lupa itu yang fatalaqa Adam apa saya lupa gitu. Fatalaqa Adam itu di awal-awal Al-Baqarah. Mir rabbihi kalimatun fataba alaihi itu. Nah, ketika Allah menyuruh ini pakai Adam dan Hawa, tapi ketika Allah mengampuni Nabi Adam itu cuma Nabi Adam doang pakai katanya tunggal, Ustaz. Apa Ustaz? Oh, wallahu alam, Anda tidak tahu, itu harus dibaca tafsirnya ya kalau begitu. Jadi maksudnya ketika ini maksudnya Pak Nur Hadi, ketika dia dikeluarkan menggunakan domir untuk dua orang, menunjukkan untuk Adam dan Hawa. Iya benar. Nah, tapi ketika masalah dan bun dosa itu hanya menggunakan kata Adam. Anda tidak tahu ini? Tunggal. Nah, tunggal. Anda tidak tahu ini harus dibaca dengan tafsirnya ya, harus dibaca tafsirnya. Jadi apa maksudnya harus baca tafsirnya. Ini nggak ada kaitannya dengan ini, dengan kita. Maksud saya itu untuk kata gantinya gitu, Ustaz. Kata gantinya gitu maksud saya. Untuk kata gantinya antuma untuk dua orang, betul? Apa yang ditanyakan ya? Apakah tidak sesuai? Nah, maksud saya terus pas ketika Allah memaafkan, mengampuni keduanya itu cuma hanya Nabi Adam doang, itu kata gantinya gitu, Ustaz. Anda tidak tahu. Coba ayatnya, sebutkan ayatnya. Fatalaqa itu, biar kita lihat. Saya lupa. Nah, kalau begini Anda bingung menjawabnya. Iya lupa saya. Nah. Baik, nanti silakan kalau ketemu ayatnya bisa di grup ya. Nah, jelaskan pertanyaan. Baik, yang lainnya? Afwan. Nah, yang lainnya ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada? Yakfi ya? Kalau tidak ada bertanya berarti cukup kita. Yakfi. Nah, kalau tidak ada yang bertanya berarti kita cukup. Insyaallah pekan depan kita masuk ke fi'lul mudhari'. Nanti di akhir bisa kita rangkum ini ya. Sebenarnya ini dalam satu halaman cukup. Ya, pelajaran ini sebenarnya dalam satu halaman cukup. Orang yang lainnya yang sudah belajar sorof bersama kita itu cuma cukup satu halaman selesai. Ya, ini sengaja Ana susun seperti ini supaya bisa dipelajari otodidak. Dia antum bisa belajar sendiri. Ini bisa belajar sendiri. Silakan nanti ya. Silakan nanti semuanya ini sudah mencakup semuanya. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan saja. Misalkan seperti ini ya. Misalkan hada yahdi. Yang kita pelajari adalah kata hada ini, fi'il madhi. Hada, dan ini untuk huwa. Nah, kalau misalkan untuk huwa, huma, hum, hiya, huma, huna sampai ana, nahnu ke bawah, ini bagaimana berubahnya? Kan ujungnya ada huruf illat. Ada huruf illat. Baik, di sini ada hanya sedikit saja tambahan ilmunya ya. Kita lihat apakah ini tuh ya, hada ini yang kelihatannya alif maksurah, apakah dia asli alif maksurah atau bukan? Dia aslinya adalah dilihat dari fi'il mudhari'nya, cukup dari fi'il mudhari' saja, yaitu iya. Berarti nanti ketika disukunkan mulai dari hunna, ya, mulai dari hunna kan fi'il madinya huruf terakhirnya kan disukunkan. Maka ketika disukunkan ini menjadi hadai gitu. Hadai. Nah, gitu. Jadi semua sampai ana nahnu hadai.
Jadi hunna hadaina, anta hadaita, hadaituma, hadaitum, hadaiti, hadaituma, hadaitunna, hadaitun, hadaina gitu. Semuanya ke bawah. Ini saja. Hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja perbedaan di kata kerja seperti ini ya, yang mu'tal akhir, yang ada huruf illatnya. Tapi semuanya sama. Dasarnya dari sini semua. Oke, mungkin cukup sampai sini. Afwan waktunya sudah lewat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi di pembahasan al-fi'lul mudhari'. Ya, fi'il mudhari' lumayan agak sedikit rumit. Rumit tidak sebenarnya, yang penting bisa mengikuti. Cuman dia banyak tambahannya. Jadi banyak tambahannya, tidak seperti fi'il madhi. Fi'il madhi tambahannya hanya di belakang saja, di akhirnya. Untuk fi'il mudhari' perubahannya bisa di depan dan di akhir. Nah, baik, kalau gitu kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallahu.